Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan membahas tentang mata kuliah Database Management System. Sebelum kita masuk terlalu jauh dalam mata kuliah kita akan membahas poin-poin dasar yang mendasari Database Management System. Database Management System itu berawal dari data. Jadi kita akan bahas tentang data pertama sekali. Data dan informasi. Di sini kita lihat pada slide bahwa data merupakan nilai atau value yang turut merepresentasikan deskripsi dari suatu objek atau kejadian. Jadi yang kita ambil dari data adalah nilainya. Nah, sementara informasi merupakan hasil pengolahan data yang memiliki arti. Jadi di sini informasi adalah data yang sudah diolah yang memiliki arti bagi penerimanya. Nah, di satu sisi kita bisa lihat bahwa data bersifat historis, sedangkan informasi mempunyai tingkatan lebih tinggi, lebih dinamis, serta mempunyai nilai yang sangat penting. Jadi di sini kita lihat bahwa data saja tanpa diolah, dia hanyalah sekumpulan fakta. Dia tidak memberi kita nilai atau tidak memberi kita arti. Baik. Sistem informasi, dari istilahnya, sistem informasi terdiri dari dua kata, ada sistem dan ada informasi. Nah, sistem, secara etimologi itu merupakan kombinasi. Jadi ketika kita bicara tentang sistem informasi, berarti kita bicara tentang kombinasi atau kumpulan dari apa-apa aja itu, sudah bisa berupa orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap jaringan internal dan eksternal yang penting, dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi itu mengkombinasikan berbagai elemen untuk menghasilkan informasi. Informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, jika kita bicara tentang sistem informasi manajemen, konsepnya sama, adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan, berinteraksi untuk mengolah informasi, mengolah data untuk menghasilkan informasi yang tujuannya adalah untuk manajemen. Tujuan untuk manajemen organisasi. Baik. Karena sistem informasi berupa kumpulan elemen, maka sistem informasi tersebut terdiri dari beberapa komponen yang bisa berupa hardware, yaitu CPU, hard disk, terminal, printer, dan lain sebagainya. Bisa juga software, yaitu sistem operasi, sistem basis data, dan juga berupa program aplikasi. Berikutnya personil, orang yang mengoperasikan sistem, juga ada data, atau juga ada prosedur atau instruksi yang digunakan untuk mengolah informasi. Berikutnya basis data. Jadi kita udah bicara tentang adanya data, adanya informasi, ada sistem informasi, dan berikutnya adalah basis data. Basis data ada dua istilah, ada basis, ada data. Basis ini adalah kumpulan. Jadi basis data itu merupakan kumpulan data yang saling terhubung. Ingat kata kuncinya apa? Data yang saling terhubung, yang disimpan secara bersama-sama pada satu media, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Jadi basis data itu adalah kumpulan data. Itu kata kuncinya. Kumpulan data yang apa? Yang saling terhubung, disimpan secara bersama-sama, yang diorganisasikan atau dikelola menggunakan metode atau skema atau struktur tertentu. Nah, operasi basis data apa aja? Ada membuat database atau create database, ada drop database untuk menghapus database, ada create table, ada drop table, ada insert data, ada retrieve atau mencari data, ada update, ada delete untuk menghapus data. Jadi ketika kita bicara basis data, maka di dalamnya ada membuat basis data, menghapus basis data, lalu membuat tabel. Kenapa tabel? Karena kembali lagi ke konsep dasarnya adalah data itu
kalau dalam komputer itu direpresentasikan dalam bentuk tabel, gitu ya. Dalam bentuk tabel, representasinya dalam bentuk tabel yang saling terhubung. Maka dia berada dalam sebuah database. Tabel-tabel tadi dia terhubung dalam sebuah relasi. Itu akan kita bahas berikutnya. Nah, apa saja pemanfaatan basis data? Nah, konsep utamanya begini. Basis data itu merupakan komponen terpenting dalam sistem informasi karena yang memberikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam sistem informasi adalah data. Jadi, tanpa ada data, sistem informasi tidak dapat atau tidak menghasilkan apa-apa. Berikutnya, basis data menentukan kualitas informasi. Yang diparameterkan dalam bentuk akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi. Berikutnya, mengurangi duplikasi data, lalu meningkatkan hubungan antar data, lalu manipulasi data dengan cepat dan mudah, dan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. Contoh seperti ini. Ketika kita menyimpan data dalam basis data, maka data kita itu bisa kita simpan dengan menggunakan contohnya primary key misalnya, yang bersifat unik. Nah, keunikan dari primary key ini memungkinkan data yang disimpan tidak memiliki atau mengurangi derajat duplikasinya. Contoh, misalkan kita menyimpan data mahasiswa, kita bisa jadikan NIM atau NIK KTP sebagai primary key, dan dengan adanya konsep seperti itu, maka jika kita mengentrikan mahasiswa dengan NIM yang sama 2 kali atau lebih, maka dia akan ditolak. Artinya apa? Artinya kita bisa mengurangi adanya data yang berterduplikasi. Berikutnya, manipulasi data dilakukan dengan cepat dan mudah. Jika kita menggunakan basis data, maka operasi basis data kita itu dilakukan dengan cara operasi komputer saja, yang waktunya sangat cepat. Nah, berikutnya efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. Artinya jika kita bandingkan dengan penyimpanan fisik, maka penyimpanan basis data ini akan jauh lebih efisien, karena basis data juga, jika bicara dari sudut pandang digital, basis data itu juga punya yang namanya konsep pengkodean dan juga atau encoding, dan juga konsep kompresi, sehingga data yang disimpan itu menjadi lebih kecil. Nah, lalu di mana basis data kita terapkan? Pada prinsipnya tidak ada sistem informasi yang bisa dibangun tanpa adanya basis data. Jadi kata kuncinya apa? Basis data itu diterapkan pada semua sistem informasi. Itu konsepnya. Nah, lalu apa saja kriteria basis data yang ideal? Pertama, basis data bersifat data oriented dan bukan program oriented. Artinya adalah semua operasi data dalam basis data itu dilakukan di dalam basis data itu sendiri. Sehingga basis data tidak butuh program di luar untuk diolah. Konsepnya, sebab begini, kalau saudara pernah membuat aplikasi menggunakan PHP gitu ya, kita bisa membuat aplikasi yang katakanlah contoh seperti ini. Jika terjadi penjualan, maka kurangi stok contohnya. Nah, operasi tersebut itu bisa dilakukan menggunakan program misalnya PHP, atau bisa juga digunakan menggunakan basis data dengan menggunakan fungsi trigger, Nah, di sini basis data yang baik, maka dia akan menggunakan semua sumber daya basis data tersebut, tidak menggunakan program. Sehingga keuntungannya di mana? Keuntungannya adalah jika kita beralih program, misalnya program sebelumnya kita menggunakan PHP, lalu kita berpindah menggunakan Java, katakanlah seperti itu, maka kita sama sekali tidak perlu mengubah basis datanya. Itu konsepnya Berikutnya, jika basis data yang baik itu bisa berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Berikutnya dapat digunakan dengan cara berbeda-beda. Misalnya bisa diakses menggunakan web, menggunakan aplikasi, menggunakan JDBC, ODBC, menggunakan web service dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir, kriteria basis data yang baik adalah kerangkapan data minimal. Oke. Nah, baru kita masuk ke dalam sistem manajemen basis data. Di sini DBMS atau Database Management System yang bahasa Indonesianya adalah Sistem Manajemen Basis Data, itu merupakan perangkat lunak yang didesain untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan basis data. Oke, ingat DBMS itu punya akhiran manajemen sistem. Artinya apa? Artinya adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola basis data. Jika sebelumnya basis data itu konsepnya adalah untuk mengelola data, sekarang DBMS itu mengelola bagaimana data tadi dikelola. Contohnya seperti ini. DBMS menyediakan fungsi login. Oke? DBMS menyediakan fungsi otorisasi. Autentikasi artinya adalah untuk bisa menggunakan database, user harus login. Oke? Otorisasi artinya adalah user yang telah login tadi itu dibatasi pemakaiannya. Oke? Nah, itu makanya bisa kita lihat pada poin di bawahnya adalah DBMS menerapkan pengamanan data, termasuk pemakaian data secara bersama dan pemaksaan keakuratan data dan lain sebagainya. Oke, itu fungsi dari database management system. Oke, nah di sini kita lihat bahwa bisa dikatakan bahwa DBMS itu dia berada sebagai penghubung antara aplikasi basis data dengan basis datanya. Artinya apa? Di sini bisa kita lihat kalau sebelum aplikasi basis data itu bisa mengakses basis data, maka dia perlu berhubungan dengan DBMS. DBMS inilah yang nantinya akan mengatur apakah aplikasi ini boleh mengakses atau tidak, apakah aplikasi ini boleh melakukan operasi tertentu atau tidak. Itu dia. Oke. Jadi basis data kita itu dikelola oleh DBMS, ya. Nah, oke. Nah, ini juga poin berikutnya adalah mengapa menggunakan DBMS? Pertama, independensi data dan akses yang efisien. Yang kedua, mereduksi waktu pengembangan aplikasi. Yang ketiga, integritas dan keamanan data. Yang keempat, administrasi keseragaman data. Dan yang kelima, akses bersama dan perbaikan dari terjadinya crash. Ini adalah alasan mengapa kita menggunakan database management system. Oke, lalu di mana peranan basis data dalam pengembangan sistem informasi manajemen? Pertama, sistem informasi manajemen berperan sebagai sistem karena mempunyai ruang lingkup yang relatif lebih luas dan lebih kompleks. Sedangkan sistem basis data merupakan subsistem yang karena menjadi bagian dan berada di dalam sistem informasi manajemen. Sistem basis data adalah sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan membuat tersedianya data tersebut untuk berbagai aplikasi yang bermacam-macam di dalam suatu organisasi. Oke? Dan keberadaan sistem basis data dalam SIM adalah mutlak. SIM tidak akan terwujud tanpa melibatkan basis data. Oke, bisa dilihat di sini ya. Di sini adalah bagian dari sistem informasi manajemen, di mana bisa kita lihat bahwa semua operasi dari atau semua aktivitas dari sistem informasi manajemen ini pasti melibatkan basis data. Dan sebelum dia berhubungan dengan basis data, aplikasi tersebut berhubungan terlebih dahulu dengan DBMS. Oke, DBMS lah yang melakukan pengelolaan, apakah itu autentikasi, juga otorisasi, ya, juga load balancing nantinya terhadap database yang ada. Oke, baik. Sampai di sini topik kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.